Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat-nikmat yang kita rasakan pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala yakni berkahi dan dijadikan nikmat tersebut bertambah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang membawa manfaat, dan apabila nanti kita berpisah adalah perpisahan yang dalam keadaan semakin bertambah baik, bertambah ilmu, bertambah iman, dan bertambah amal-amal soleh. Setidaknya ada dua hal yang semestinya sepatutnya kita cermati. Yang pertama, bahwasanya berdoa adalah merupakan tuntutan dari kebenaran tauhid seseorang. Jadi seorang muslim tidak selayaknya lalai dari berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila kita cermati permintaan pertama seorang muslim yang harus dia minta setidaknya dalam sehari 17 kali, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia petunjuk kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seorang muslim mengucapkan hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Pertolongan apa, permintaan apa yang diminta oleh seorang muslim setelah dia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Langsung dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ini merupakan wujud dari kebenaran dan pengaplikasian sabda Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, di mana beliau mengatakan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas wala ta'jis. Bersungguh-sungguhlah kalian meminta apa yang membawa manfaat bagi diri kalian. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah kalian menggapai sesuatu yang membawa manfaat bagi diri kalian. Wasta'in billah. Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim menggabungkan antara ikhtiar dan doa, antara berusaha dengan berdoa. Maka doa yang baik, doa yang benar menunjukkan kebenaran tauhid seorang hamba. Makanya Nabi kita, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku saja, maka niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Maka hal pertama yang patut kita cermati bahwasanya berdoa adalah sesuatu yang harus dikerjakan oleh seorang muslim. Seorang muslim yang lalai dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah muslim yang tersifati dengan muslim yang cacat tauhidnya. Karena kesempurnaan tauhid seseorang ketika dia menggabungkan antara ikhtiar dengan tawakal, dan wujud tawakal yang paling benar
adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal pertama yang patut kita cermati. Hal yang kedua, seorang muslim ketika dia mencermati doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, ada di dalam As-Sunnah, dan dia mempraktekkan doa-doa tersebut di dalam kehidupannya sehari-hari, ini sesuatu yang bagus. Tetapi sesuatu yang bagus tersebut tidak akan menjadi sempurna sebelum dia mengerti, memahami apa yang dia ucapkan di dalam doa tersebut. Ketika seorang muslim misalnya mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Itu arti dari doa tersebut, ihdinas siratal mustaqim. Maka ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian Rasul kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwasanya jalan yang lurus adalah jalan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak selayaknya seorang muslim berpaling dari jalan tersebut. Misalnya kemudian seorang muslim mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Inilah doa yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Maka ketika dia mengetahui arti doa tersebut, maka tidak selayaknya seorang muslim berpaling dari mempelajari ilmu yang bermanfaat. Dan atau dalam sehari tersebut tidak ada satu pun sedikit pun ilmu yang membawa manfaat yang dia dapatkan. Lihat betapa banyak kemudian mungkin hal yang mesti kita koreksi pada diri kita. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang membawa manfaat, tetapi sebagian muslim malah mempelajari ilmu yang tidak membawa manfaat. Sebagian yang lain dalam sehari tersebut tidak bertambah walaupun hanya satu maklimat ilmu yang membawa manfaat bagi diri dia. Lalu bukankah kemudian ada perbedaan antara yang dia minta dengan apa yang dia praktekkan? Dia meminta kepada Allah ilmu yang membawa manfaat, tapi yang dia pelajari ilmu yang tidak membawa manfaat. Bukankah ini ada kontradiksi pada dirinya? Lalu bagaimana doa tersebut bisa betul-betul membekas dan menghasilkan serta kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian dia meminta A, yang dia lakukan adalah Z? Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, adalah sesuatu yang sangat bagus sekali apabila di antara kesibukan kita adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lengkapi juga dengan mengerti, mengetahui makna dari apa yang kita pinta dan tuntutan dari apa yang kita pinta. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang membawa manfaat, maka tuntutannya adalah kita menyibukkan diri untuk mempelajari agama Islam. Yang agama Islam tersebut adalah ilmu yang akan membawa manfaat di dunia apalagi di akhirat. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki yang baik, maka kita secara bersungguh-sungguh menghindari diri dari rezeki yang buruk, syubhat ataupun sesuatu yang haram. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala amal yang diterima, maka tuntutan dari permintaan kita, amal yang diterima, apa syarat amal diterima? Harus seperti apa saya mengerjakan suatu amal agar amal tersebut diterima? Dan seterusnya. Maka ucapan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan bukan hanya sekedar ucapan yang diucapkan oleh lisan sambil lalu saja. Tidak, sama sekali tidak. Dua hal ini harus kita cermati. Bahwasanya yang pertama, berdoa adalah wujud bukti dari kebenaran tauhid seorang muslim. Dan yang kedua, seorang muslim seharusnya
menyelaraskan antara perbuatannya dan doa yang dia pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang senantiasa Rasul minta, saya berikan penekanan. Senantiasa Rasul minta, ini menunjukkan apa? Betapa pentingnya permintaan ini. Karena doa ada dua macam. Ada yang senantiasa Rasul ucapkan. Ada yang terkadang beliau tinggalkan. Dua-duanya masyru', dua-duanya disyariatkan untuk kita pinta, kita tiru perbuatan Rasul kita. Tetapi kalau doa tersebut senantiasa dijaga, dibaca oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka yang menunjukkan pentingnya doa tersebut. Ya, saya ingin ambil contoh doa yang pernah Rasul ucapkan. Rasul meminta, tetapi tidak senantiasa Rasul ucapkan, Rasul minta. Di antaranya doa qunut nazilah. Tidak setiap saat Rasul berdoa dengan doa qunut nazilah. Tetapi doa yang akan kita bahas, doa yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Ummul Mukminin Ummus Salamah radhiyallahu anha. Dia mengatakan bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam senantiasa mengucapkan doa ini setelah beliau mengerjakan sholat subuh. Doa apa itu ya ibu? Kata para tabi'in bertanya kepada Ummus Salamah. Maka Ummus Salamah mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amala muttaqabbalan. Ini doa yang senantiasa dibaca oleh Nabi kita setelah selesai sholat subuh. Siapa yang memperhatikan doa ini, maka dia akan mendapati bahwasanya doa ini membawa manfaat yang sangat besar bagi seorang muslim. Kenapa jemaah rahimani wa rahimakumullah? Seorang muslim yang ingin berhasil di dalam kehidupannya di dunia apalagi di akhirat, dia harus punya tujuan arah di dalam menjalani kehidupannya. Tidak benar apabila kemudian seorang muslim berjalan tanpa arah, lari kemana saja angin membawanya. Itu tidak benar. Seorang muslim yang ingin sukses di dalam kehidupannya di dunia, apalagi di akhirat, dia harus hidup dengan arah yang jelas. Dan insya Allah ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu pun mengetahui, kalau kita ingin sukses di kehidupan kita di dunia, kita harus punya planning. Betul? Nggak asal-asalan. Saya mau jadi apa setahun lagi? Aktivitas-aktivitas apa yang harus saya kerjakan untuk menambah pengetahuan saya, menambah skill saya, target apa di dalam pekerjaan saya, dan seterusnya. Ini urusan dunia. Apalagi urusan akhirat. Seorang muslim harusnya kemudian dia memiliki target. Target jangka panjang. Sudah barang tentu target jangka panjang adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Target menengah, target jangka pendek, yakni setiap hari. Di antara yang Rasul, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam isyaratkan bahwasanya ini merupakan target jangka pendek setiap hari adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amala muttaqabbalan. Kenapa dikatakan target jangka pendek? Karena setiap hari Rasul mengucapkan doa ini. Setiap hari Rasul kita mengucapkan doa ini. Ini menunjukkan bahwasanya doa ini adalah target harian seorang muslim. Ada hikmah yang sangat mendalam mengapa Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengucapkan doa ini setiap hari. Yang pertama, untuk menetapkan target hidup harian seorang muslim itu apa. Dan yang kedua, untuk memperbaharui niat, memperbaharui kehendak, memperbaharui cita-cita seorang muslim. Setiap hari kita diperintahkan oleh Nabi kita secara isyarat agar kemudian memperbaharui
memperbaharui permintaan, ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang membawa manfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Kenapa kemudian seorang muslim wajib menetapkan target di dalam kehidupannya agar hidupnya bisa terarah? Dan andai kata kemudian dia menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, dia tahu bahwasanya ini suatu penyimpangan yang dia harus kembali lagi kepada apa yang telah dia targetkan. Saya rasa seperti itu ya. Insya Allah ta'ala kita memaklumi ini. Kalau kita tidak punya target harian, hidup kita berjalan dengan apa adanya, maka kalau kemudian kita menyimpang ke kiri atau ke kanan, kita tidak tahu itu suatu penyimpangan. Kita tidak sadar. Tiba-tiba kemudian perjalanan kita yang menyimpang ke kiri ataupun ke kanan itu telah jauh dari sesuatu yang lurus. Makanya pentingnya seorang muslim menetapkan target. Ya. Agar kemudian dia mengetahui apa yang dia tuju. Cita-cita dia seperti apa. Dan apabila kemudian dia menyimpang, dia bisa tahu bahwa saja dia sedang berada di dalam persimpangan yang seharusnya kembali kepada apa yang telah dia targetkan. Ini secara sadar atau tidak sadar, kita sering katakan kepada anak-anak kita. Cita-cita kamu apa? Apa yang kamu inginkan terjadi pada dirimu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Apa yang kamu bayangkan terhadap dirimu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Sering sekali. Apalagi kalau kita dengar ucapan para motivator. Kita sering sekali mendengar ucapan para motivator. Mereka mengatakan apa? Kalian ini, Anda semua yang hadir ini 5 tahun lagi ingin jadi apa? Ini perkara dunia. Ditargetkan, hendak menjadi apa? Seorang muslim harus memiliki target jangka panjang, menengah, pendek. Di antaranya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang membawa manfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Iya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, tidak diragukan apabila kemudian seseorang muslim menjalani target tersebut, hidupnya akan tertata dengan cara yang baik. Dia lebih sempurna di dalam menjalani kehidupannya, lebih mantap, lebih selamat. Ya. Sekaligus kemudian setelah dia menetapkan target, dan di antara target jangka pendek yang dia tetapkan adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, dia membatasi cita-citanya, membatasi keinginannya. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali yang bisa dilakukan oleh seorang muslim. Sebagaimana juga banyak yang juga tidak mampu mereka lakukan. Maksudnya adalah apabila seorang muslim dia mengetahui bahwasanya targetnya adalah 3 hal ini, maka dia akan fokus kepada perkara tersebut dan kemudian tidak menghayalkan sesuatu yang terkadang dia tidak mampu untuk menggapainya. Terkadang dia tidak mampu untuk menggapainya. Terkadang dia mampu, mungkin akan berdarah-darah. Saya ambil contoh satu, jemaah rahimani wa rahimakumullah, untuk tidak menafikan dan menetapkan bahwasanya ini syariat Allah Subhanahu wa taala, yakni jihad. Ini syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat yang besar. Seorang muslim harus memiliki keinginan. Akan tetapi jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini sesuatu yang pada hari ini banyak sekali kemudian persyaratan yang mesti kemudian dipenuhi hingga terwujud apa yang namanya jihad syar'i. Bersamaan dengan itu, jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kemudian kita bayangkan keadaan diri kita dan apakah kita mampu kemudian memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam syariat terhadap perkara jihad syar'i ini, jangan-jangan kita tidak sanggup.
Makanya sebagian kaum muslimin menghayal perkara yang tidak mereka mampu lakukan dan lalai dari perkara yang mereka mampu lakukan. Sebagian ikhwan menghayal memiliki istri 2, 3, 4. Padahal mereka masih memiliki keterbatasan untuk melakukan perkara tersebut. Kemudian lalai dari sesuatu yang mereka mampu lakukan. Untuk tidak menafikan agungnya syariat ta'adud zaujat. Tidak. Tetapi hendaklah seorang muslim mengetahui kadar kemampuannya di mana. Ketika dia telah menetapkan bahwasanya apa? Ilmu yang membawa manfaat, rizki yang baik, amal yang diterima adalah sesuatu yang pada hakikatnya mampu dia kerjakan, maka dia tidak menghayal kepada sesuatu yang pada hakikatnya dia tidak mampu mengerjakannya. Kalau dia mampu atau memaksakan diri untuk mengerjakannya, mungkin akan muncul sebagai sosok yang berdarah-darah. Coba jemaah, kita perbaiki cara pikir kita. Banyak hal yang bisa kita kerjakan. Dan kita lalaikan. Dan kita menghayalkan sesuatu yang terkadang kita tidak mampu mengerjakannya. Ini aib bagi kita sebagai seorang muslim. Banyak hal yang mampu kita kerjakan, tetapi kita tidak mengerjakannya. Dan kita menghayalkan sesuatu yang kita tidak mampu mengerjakannya. Atau kita paksa diri kita untuk mengerjakannya, maka akan berantakan dan berdarah-darah dalam tanda kutip. Maka ketika seorang muslim kemudian mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, maka pada hakikatnya kita mampu mengerjakannya. Kalau tidak mampu mengerjakannya, mengapa Rasul ucapkan itu setiap hari? Kalau tidak mampu untuk dikerjakan oleh seorang muslim, mengapa kemudian Rasul ajarkan itu kepada umatnya? Ini pada hakikatnya kita mampu untuk mengerjakannya. Ini pendahuluan atas doa yang mau kita bahas, belum masuk kepada doanya. Rasul kita mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku meminta kepadamu. Di awal telah saya sebutkan bahwasanya doa adalah wujud dari kebenaran tauhid seseorang. Seorang muslim tidaklah dia meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada perkara-perkara yang memang merupakan kekhususan milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita cermati jemaah rahimani wa rahimakumullah, keadaan ulama-ulama kita yang terdahulu, mereka sampai tidak meminta kepada manusia untuk mengangkat tongkat yang jatuh ke tanah. Walaupun pada hakikatnya perkara tersebut diperbolehkan. Jadi ada, kalau kita baca kitab-kitab, buku-buku, Tazkiyatun Nufus, sampai ada di antara para sahabat tabi'in, ketika mereka naik di atas tunggangan, unta, kuda atau keledai, pedangnya, tongkatnya jatuh ke tanah. Mereka turun dari tunggangan tersebut, mengambil tongkat atau pedangnya. Ditanya oleh sebagian di antara murid-muridnya, sebagaimana juga murid-murid tersebut ingin berbakti, ingin berkhidmat kepada gurunya. Diperhatikan bahwasanya sahabat ini tidak pernah meminta tolong. Apa kata Abu Darda radhiyallahu anhu? Agar tidak ada satupun permintaan tolongku kepada manusia. Permintaan tolongku hanya aku serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kata para ulama semisal Imam Ibnu Qudamah, meminta tolong dalam perkara itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan oleh seorang muslim meminta tolong kepada manusia yang lain apabila manusia tersebut tidak mampu mengerjakannya, atau permintaan tersebut adalah permintaan yang merupakan kekhususan milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cermati doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima, kesanggupan menerima amal seorang hamba itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh dipinta kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala.
Nauzubillah min zalik, andai kata kemudian ada seseorang mengatakan, aku meminta kepadamu agar engkau menerima amalku. Ini tidak boleh. Karena menerima amal dalam makna memberikan ganjaran terhadap amal tersebut, kuasa penuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal telah saya katakan bahwasanya berdoa itu merupakan wujud dari kebenaran tauhid seorang hamba. Ya Allah, aku memohon kepadamu. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang membawa manfaat. Cermati baik-baik. Setidaknya ada dua hal di dalam perkara ini. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memulai dengan ilmu yang membawa manfaat. Beliau memulai dengan meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu sudah barang tentu kita sangat memaklumi merupakan landasan kebaikan seorang hamba. Makanya para ulama semisal Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, beliau mengatakan segala pujian yang Allah dan Rasulnya sebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah merupakan buah dari ilmu yang membawa manfaat. Sedangkan segala celaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah merupakan buah atau hasil dari kebodohan. Ini ucapan yang luar biasa dari Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah. Segala pujian yang ada di dalam Al-Quran, ada di dalam As-Sunnah, itu pada hakikatnya adalah hasil buah dari ilmu yang membawa manfaat. Sebagaimana setiap celaan yang terdapat di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah adalah hasil atau balasan atas kebodohan seseorang. Maka Rasul kita memulai dengan ilmu yang membawa manfaat. Karena ilmu adalah landasan dari kehidupan seorang hamba apabila dia menginginkan kebahagiaan di dunia, apalagi di akhirat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seorang hamba untuk kemudian mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, tauhid, dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ketahuilah tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Adapun terhadap dosa-dosa yang kalian perbuat, mohon ampunlah. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan fa'lam, ketahuilah. Dan seseorang tidak akan mungkin bisa mengetahui sesuatu kecuali lewat proses belajar. Innama ilm bita'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan lewat proses pembelajaran. Kaum muslimin, ulama-ulama mereka, tidak ada di antara mereka yang mengenal ilmu yang bisa diperoleh lewat proses lain pembelajaran. Rasul mengatakan innama ilm bita'allum. Sesungguhnya ilmu diperoleh dengan proses pembelajaran. Innama itu huruf hasr yang merupakan pembatasan. Artinya ilmu itu hanya bisa diperoleh lewat proses pembelajaran. Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ketika membawa kan ayat ini, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik, Imam Bukhari mengatakan fabada'a bil ilmi qabla al-qaul wal amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan ilmu adalah imam dan amal adalah makmumnya.
Lihat bagaimana kemudian syariat Islam, Nabi kita menuntut kita untuk menjadi seorang muslim yang pembelajar. Ya? Lalu kalau kemudian ada muslim, maaf ya, yang nggak demen belajar, ya, harus dia perbaiki keadaan diri dia. Coba, bukankah wahyu pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada nabinya Iqra? Seorang muslim harus menjadi muslim yang pembelajar. Tidak ada yang namanya berhenti di dalam proses pembelajaran. Yang kata Imam Ahmad, ila lahdi, sampai mati, masuk ke liang lahat. Ditanya oleh anaknya, wahai bapak, sampai kapan kita belajar? Sibuk megang pena, menulis, sampai kapan? Sampai masuk lubang lahat. Muslim harus menjadi muslim yang pembelajar. Ya. Ini merupakan sebuah otokritik terhadap diri kita, kaum muslimin. Kita menjadi kemudian ditinggalkan oleh kaum-kaum yang lain, banyak sebabnya, di antaranya kita lalai dari mempelajari ilmu yang membawa manfaat. Yang pertama. Yang kedua, apa yang dimaksud ilmu yang membawa manfaat? Ketahuilah sebagaimana telah ditetapkan oleh para ulama semisal Imam Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayan Ilmi wa Fadli, bahwasanya perkataan ilmu apabila disebutkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka yang dimaksud ilmu di sana adalah ilmu agama. Jadi ilmu yang membawa manfaat di dalam hadis ini maksudnya adalah ilmu agama. Ini tidak menafikan, tidak menghilangkan, tidak menegasikan ilmu dunia yang pun di sana ada manfaatnya. Semisal ilmu teknik, ilmu kedokteran, ya, ataupun yang semisalnya, matematika, fisika, biologi, ilmu-ilmu yang membawa manfaat. Ilmu-ilmu dunia yang membawa manfaat. Tetapi kalau kita merujuk kepada ucapan ulama yang telah dinukil ijma' oleh setidaknya 3 orang ulama. Yang pertama Ibnu Abdul Bar, yang kedua Ibnu Taimiyah, sebelumnya An-Nawawi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati mereka semua. Mereka mengatakan bahwasanya apabila disebutkan ilmu di dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah, maka ini maksud ilmu di sana adalah ilmu agama. Ini tidak menihilkan faedah dari ilmu dunia yang membawa manfaat, tidak. Tetapi setiap ucapan ada tempatnya, ada pemaknaannya tersendiri. Ini sekaligus kritik ya terhadap sebagian penceramah yang membawakan hadis ini dan diarahkan kepada ilmu dunia. Ini salah. Mengatakan thalibul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib atas setiap muslim, makanya muslim harus jadi profesor. Ini salah. Lafadz ilmu di situ adalah ilmu agama. Ini yang disepakati oleh ulama Ahlussunnah dari zaman ke zaman. Sekali lagi, ini tidak menafikan, tidak menihilkan pentingnya ilmu dunia yang memang betul-betul membawa manfaat. Ilmu yang membawa manfaat adalah ilmu agama yang membawa manfaat. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang membawa manfaat. Dan di kesempatan yang lain, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada para sahabat secara khusus, kaum muslimin secara umum, untuk berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak membawa manfaat. Pada kesempatan yang lain Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin, para sahabat, untuk meminta ilmu yang membawa manfaat. Sallallahu ilman nafi'an wa na'awwadz billahi min ilmi la yanfa. Dalam hadis yang dikeluarkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani
Rasul mengatakan, kalian minta kepada Allah ilmu yang membawa manfaat. Dan kalian berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak membawa manfaat. Jadi ini bentuk positif dengan negatif. Ilmu yang membawa manfaat positif, ilmu yang tidak membawa manfaat negatif. Yang tidak akan mungkin bisa bercampur selama-lamanya. Tidak mungkin bisa bercampur selama-lamanya. Rasul memerintahkan kita untuk meminta ilmu yang membawa manfaat dan memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak membawa manfaat, yakni tidak bisa bercampur selama-lamanya. Muncul sebuah pertanyaan, lalu bagaimana ciri ilmu yang membawa manfaat? Atau kalau kemudian ini merupakan bentuk positif negatif, lalu ciri ilmu yang tidak membawa manfaat itu seperti apa? Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ilmu yang membawa manfaat sekaligus juga bisa kita pahami kebalikannya, ilmu yang tidak membawa manfaat itu memiliki dua ciri. Yang pertama, ilmu yang membawa manfaat berdasarkan zat ilmu itu sendiri, seperti ilmu tauhid, fikih, akidah, ibadah yang mesti dikerjakan sehari-hari oleh seorang muslim, itu membawa manfaat. Secara zatnya dia membawa manfaat. Dan yang kedua, ilmu itu bisa membawa manfaat. Yang kedua, apabila kemudian diamalkan. Nah, ini akan kita gabungkan nanti dengan yang terakhir, amal mutakabbalan. Saya berikan isyarat benang merah di sini dulu. Jadi agama Islam ya menilai sesuatu membawa manfaat itu bukan semata-mata berdasarkan zatnya. Betul, ilmu tauhid ilmu yang membawa manfaat. Bahwasanya seorang hamba, seorang muslim seharusnya mengetahui tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali hanya semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian dia mengetahui hal tersebut, akan tetapi di dalam praktek amaliyah nyatanya dia beribadah kepada sesuatu selain Allah, pengetahuan dia terhadap ilmu yang membawa manfaat itu tidak berguna. Maka berdasarkan zatnya, oh saya tahu sholat 5 waktu wajib, tapi saya nggak sholat. Apa manfaatnya hal seperti ini? Maka syariat Islam menilai sesuatu itu membawa manfaat atau tidak, itu bukan hanya berdasarkan zatnya, tetapi apa hasil efek dari perbuatannya. Saya ambil contoh satu ya, yang nyata. Harta itu tidak pernah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya. Sebanyak apapun harta Anda, itu tidak pernah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tetapi harta kemudian berbuah pujian dari Allah dan Rasulnya kapan? Ketika dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Bagaimana kemudian harta yang sedemikian banyaknya itu tidak pernah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah, seseorang yang memiliki harta yang banyak dengan seseorang yang tidak memiliki harta sama sekali, itu kedudukannya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi berbeda apabila kemudian mereka bersikap seperti apa terhadap harta tersebut. Challenge dari saya. Silahkan dicari. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Apakah Allah pernah memuji harta? Secara zatnya tidak pernah. Kalau ada yang berhasil membuktikan, tolong sampaikan ke saya. Harta tidak pernah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah memuji orang yang memiliki harta yang banyak. Dipuji orang yang memiliki harta yang banyak tersebut kapan? Ketika dia bersikap sesuai dengan tuntutan syariat terhadap harta yang dia miliki. Berarti di dalam keadaan seperti ini, orang yang berharta dengan orang yang tidak memiliki harta sama saja. Mereka jadi berbeda kapan? Ketika mereka bersikap dengan sikap yang sesuai dengan syariat atas apa yang mereka miliki. Makanya para ulama kita berbeda pendapat dengan perbedaan pendapat yang tajam dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Siapa yang paling utama? Orang kaya yang bersyukur
atau orang miskin yang bersabar? Hah? Mereka tidak mengatakan siapa yang lebih utama, orang kaya atau orang miskin. Enggak. Karena dalam kedudukan tersebut kaya miskin kosong-kosong. Yang mereka perdebatkan siapa yang paling utama, kaya bersyukur, miskin bersabar. Mereka perdebatkan dengan perdebatan yang panjang dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Enggak selesai-selesai perdebatannya. Saya tidak hendak mentarjih mana yang paling kuat di antara dua pendapat ini. Enggak. Tetapi yang ingin saya isyaratkan kepada Anda apa? Lihat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak pernah memuji seorang hamba atas banyaknya ilmu yang dia miliki, tidak. Tetapi pujian tersebut Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada siapa? Seorang hamba yang mampu kemudian merubah, mengkonversi ilmunya dalam bentuk amal. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahsanu amala, orang yang baik amalnya. Dan sebagai suatu catatan, tidak mungkin baik amal seseorang tanpa ilmu. Itu ilmu yang membawa manfaat berdasarkan zatnya dan berdasarkan apa yang diperbuat oleh seorang muslim dalam menyikapi ilmunya. Makanya dari sini jemaah, ya, kita kemudian tidak heran mengapa ada orang yang memiliki ilmu yang banyak, bergelar profesor, doktor, bla bla bla, begitu ya. Kok tersesat seperti itu keadaannya? Mengatakan seluruh agama sama, bla bla bla, nggak heran kita. Dia boleh memiliki ilmu yang banyak, tetapi ilmu tersebut tidak mampu dia konversi dalam bentuk amal. Maklumatnya penuh di benaknya. Maklumatnya itu penuh di benaknya, tetapi tidak terwujud di dalam bentuk amal. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang membawa manfaat. Maka ini tuntutan atas kita sebagai seorang muslim, sebagaimana yang telah saya isyaratkan tadi, agar kita menjadi seorang muslim yang pembelajar. Setidaknya dalam setiap hari kita harus menambah maklumat pengetahuan agama Islam. Setiap hari. Walaupun hanya satu. Syukur-syukur lebih dari satu. Kita tidak katakan bahwasanya setiap muslim harus jadi dai, harus jadi ustadz. Tidak. Yang benar adalah setiap muslim harus menjadi pribadi yang sesuai secara syariat. Pribadi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya. Maka kalau kemudian ada saudara kita sesama muslim, dia baca buku agama yang bagus bukunya, dia datang ke majelis taklim, begitu ya, maka tidaklah layak kemudian kita katakan, antum baca buku agama kayak ustadz saja. Enggak, itu memang tuntutan kita sebagai seorang muslim. Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang kemudian sibuk mempelajari bahasa Arab. Memang ente guru pesantren? Tidak, itu tuntutan kita sebagai seorang muslim. Cara pengaplikasiannya untuk meraih ilmu yang membawa manfaat macam-macam. Ada yang datang ke majelis taklim, ada yang baca buku yang membawa manfaat, ada yang belajar bahasa Arab, ada yang tahsin. Seluruh kaum muslimin kemudian yakni apa? Bergerak untuk menggapai ilmu yang membawa manfaat. Itu yang paling penting. Kemudian Rasul mengatakan, Allahumma inni as'aluka iman thayyiban wa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rizki yang baik. Rizki yang baik, kata Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena rizki itu kita sebagai seorang muslim harus kemudian sedikit demi sedikit ya bergerak untuk menggapai rizki yang baik. Karena di dalam rizki yang baik itu ada keberkahan, kata para ulama. Ya. Di dalam rizki yang baik ada keberkahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu qulu minat thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Makanlah yang baik-baik di antara rizki yang telah kami berikan kepadamu. Rizki yang baik ini manfaatnya besar sekali bagi seorang muslim.
Rasul kita menggambarkan ada seseorang yang kemudian berjalan di padang pasir dalam keadaan rambut acak-acakan, ya, kemudian badan penuh dengan debu, lapar, maklum, safar, begitulah keadaannya. Kemudian dia mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Meminta kepada Allah dalam keadaan safar, rambut acak-acakan, mengangkat tangan. Ini yakni hal-hal yang lebih memungkinkan doa diijabah. Mengangkat tangan yang pertama, yang kedua dalam keadaan safar, dan yang ketiga dalam keadaan sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan dalam lafaz ya Rabbi, dia mengulang permintaannya. Dia mengangkat tangan kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengatakan, bagaimana doanya bisa dikabulkan? Makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram. Dia berbekal pada safarnya dengan bekal yang haram. Pakaiannya dari sesuatu yang haram. Fa ayyu astajibu lakum? Lalu bagaimana doanya itu bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Rezeki yang baik ini manfaatnya besar bagi seorang muslim. Bahkan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk memakan rezeki yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malus sholihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Cari rezeki yang baik. Di dalam rezeki yang baik ada kecukupan. Lafadznya thayyib. Thayyib itu adalah sesuatu yang lebih tinggi daripada halal. Karena halal belum tentu thayyib. Kalau thayyib sudah pasti halal. Makanya kadang-kadang ada frase yang menggabungkan halal thayyiban. Itu bagus ya. Tapi sebenarnya kalau pakai kata thayyib saja sudah cukup. Karena thayyib itu pasti halal. Sesuatu yang baik bagi seorang muslim itu sudah pasti halal. Karena tidak mungkin kemudian sesuatu yang baik itu berasal dari yang haram. Nggak mungkin. Logikanya sederhana sekali ya. Tapi yang halal belum tentu baik. Bisa terjadi perbedaan di antara orang-orang kaum muslimin. Ini halal, sate kambing, durian. Ini lagi musim durian di Sumatera ya. Ada orang Sumatera di sini? Saya orang Sumatera ya. Ya, akhir bulan ini kita safar ke Sumatera. Lagi musim durian ini. Bagi orang-orang tertentu, ya Allah durian itu nikmat sekali ya. Tapi bagi orang-orang tertentu bahkan durian 1, 2, 3 mulai apa? Berbayang itu jalan menjadi 3. Jalannya itu yang awalnya 1, kok ini ada 3 jalannya ini. Pusing dia. Padahal durian halal. Hah? Sebagaimana sate kambing. Wah, Masya Allah sate kambing itu halal. Ya. Tapi bagi orang-orang tertentu itu nggak baik dikonsumsi. Kenapa? Mungkin dia punya penyakit. Dia punya pantangan. Makanya syariat Islam menggabungkan antara halal dengan thayyib. Andai kata disebutkan thayyib, itu pada hakikatnya telah mencukupi. Makanya Rasul tidak mengatakan Allahumma inni as'alukal ilman nafi'an wa rizqan halalan. Tidak. Kenapa? Karena halal belum tentu thayyib. Bagi orang-orang tertentu. Lihat bagaimana kemudian bagusnya doa Rasul ini. Dia meminta kepada Allah dan mengajarkan kepada kaum muslimin rezeki yang thayyib, yang baik. Makanya jemaah, saya telah sebutkan tadi di kesempatan awal bahwasanya pentingnya kita mempelajari hal-hal seperti ini untuk 2 perkara, untuk mewujudkan kebenaran tauhid kita, untuk menyelaraskan permintaan kita dengan apa yang kita ucapkan di dalam doa. Jadi dia meminta kepada Allah, ya Allah rezeki yang baik. Betul? Kemudian dihadirkan kepada dia sate kambing. Dalam keadaan dia mengetahui dia memiliki hipertensi. Dia makan. Salah. Salah atau betul? Salah ya? Kok ragu jawabnya? Wih Ustaz pilihannya berat sate kambing. Salah.
Dia meminta kepada Allah rezeki yang baik. Dia tahu dia punya hipertensi, darah tinggi. Apalagi? Yang nggak boleh makan sate kambing. Sakit apa yang nggak boleh? Boleh semua ya? Ini kok pada tegang semua? Ngantuk jangan-jangan? Nggak boleh. Ya. Dia punya diabetes. Siapa bilang gula haram? Gula halal. Betul? Tapi dia punya penyakit diabetes. Maka pada saat itu gula bukan sesuatu yang thayyib bagi diri dia. Nah, coba. Maka syariat Islam begitu indahnya. Bukan hanya kemudian membatasi dalam perkara yang halal, tetapi yang halal ini bermanfaat baik tidak bagi seorang hamba. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rizki yang baik. Gabungan dari dua hal ini, ilmu yang membawa manfaat dan rizki yang baik. Rizki yang baik sudah barang tentu. Coba cermati. Kenapa Rasul memulai dengan ilmu yang membawa manfaat? Dan di akhirnya Rasul mengatakan amal yang diterima, di tengahnya rizki yang baik. Fungsi rizki ini buat apa? Fungsi rizki yang baik ini buat apa? Sudah barang tentu fungsi rizki yang baik ini setelahnya adalah agar seorang muslim menjadikan rizki tersebut sebagai dalam tanda kutip bahan bakar untuk beramal. Nah ini dia urutannya. Jadi boleh gak doa ini dibolak-balik? Nggak boleh. Karena urutannya sedemikian indah. Ustaz, boleh gak doa ini dibolak-balik? Gimana caranya? Allahumma inni as'aluka. Gimana? Susah ya kita ngebolak-baliknya. Karena sudah terekam seperti itu ya. Allahumma inni as'aluka amalan mutakabbalan wa rizqan thayyiban wa ilman nafi'an. Boleh tidak? Tidak boleh. Coba Anda lihat benang merah di antara tiga permintaan Rasul ini. Ilmu. Kenapa ilmu yang terdahulu? Karena ilmu adalah landasan dari kebaikan amal seorang hamba. Dia tidak akan mungkin bisa mengetahui rezeki ini halal atau rezeki ini haram. Dia tidak bisa mengetahui apakah ini makanan baik atau makanan ini buruk kecuali dengan ilmu. Lalu kenapa kemudian amal ditempatkan di dalam kesempatan yang terakhir? Karena seorang muslim setelah dia memakan rezeki yang baik yang Allah berikan kepadanya, dia harus kemudian mampu merubah rezeki yang baik tersebut sebagai dalam tanda kutip energi, bahan bakar untuk beramal. Wah, makanannya baik, sehat. Ya, saya tidak nafikan pentingnya menjaga kesehatan ya. Ada orang-orang yang badannya sehat ya. Sampai kemudian tangannya itu apa? Kayak ada roti di atas tangannya itu ya, begini roti tinggi-tinggi ya. Kayak ada roti di sininya kayak ada roti apa namanya? Roti robek. Sehat-sehat itu badannya. Bagus. Tetapi itu tidak membawa manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau keadaan fisik yang sedemikian prima tidak dia konversikan dalam bentuk amal yang soleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Rasul kita mengatakan la yanzuru innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila azzamikum. Allah tidak melihat bagaimana wujud rupa kalian. Allah juga tidak melihat bagaimana wujud bentuk kalian, cakep atau ganteng, gagah atau tidak. Perutnya berbuku-buku atau macam nyimpan beduk di. Tidak, Allah tidak lihat itu. Tetapi yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah innallaha la yanzuru ila asamikum wa la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalakum. Allah lihat hati kalian dan amal kalian. Maka setelah kita memakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Betul? Maka kemudian kita harus berpikir bagaimana caranya ilmu ini, rezeki ini kita konversi dalam bentuk amal soleh. Makan makanannya enak, sehat, tapi kemudian sepanjang malam tidur. Badannya prima, sehat, dan kemudian yang dikerjakan adalah apa? Berzina, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada manfaatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW mengatakan ilmu amal yang diterima
Dan amal yang diterima syaratnya dua sebagaimana yang kita maklum. Yang pertama, dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, dikerjakan dengan tuntunan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dan mutaba'ah. Maka ketika seorang muslim memperhatikan doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, dan dia mengerti dari tuntunan dan tuntutan kandungan doa ini, maka seharusnya kemudian bisa memperbaiki apa yang mesti dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Allahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu syuruk ya? Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Makalahnya ada ini sebenarnya makalahnya, tapi qadarullah wa masyafa'al masih berantakan, belum saya rapihkan. Ada makalahnya. Ya, saya berharap bersabar saja ya. Ada makalahnya ini, cuman belum saya rapihkan. Masih berantakan. Kalau mau yang berantakan ini nggak apa-apa, di fotokopi. Silahkan kalau mau yang berantakan ini di fotokopi, nggak masalah. Baik, ada yang mau ditanyakan saya persilahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan saya persilahkan. Ada? Belum ada Ustadz yang dari Zoom. Mungkin dari jamaah yang di masjid ya Ustadz. Ya. Sholat subuh. Syariat tidak menjelaskan. Syariat tidak menjelaskan. Tetapi kita sudah barang tentu mengetahui bahwasanya seorang muslim setelah dia selesai sholat, di sana ada tuntunan untuk kemudian berdoa dengan doa-doa setelah selesai sholat. Betul? Dengan zikir dan wirid yang telah disyariatkan. Maka yang bagus adalah itu dikerjakan terlebih dahulu, dan doa ini Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan dikerjakan setelahnya. Walaupun sudah barang tentu tidak salah kalau ini dikerjakan terlebih dahulu atau yang belakangan. Tidak disebutkan ini diucapkannya kapan. Apakah tepat setelah selesai sholat atau setelah zikir dan wirid pagi petang, sholat, zikir dan wirid setelah sholat subuh. Allahu a'lam bishawab. Iya. Ada lagi jemaah? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa betul. Mengangkat tangan. Ya. Para ulama semisal Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala mengatakan tidak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan Rasul mengusap wajah setelah selesai berdoa. Tidak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan bahwasanya Rasul mengusap wajah setelah berdoa. Ini diucapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Bari. Ulama-ulama yang selainnya semisal Asy-Syukairi dalam As-Sunan wal Mubtada'at mengatakan hal yang sedemikian, menyetujuinya dan menukil ucapan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi yang diperbincangkan oleh para ulama itu bukan masalah mengusap wajahnya. Karena kalau mengusap wajah, memang betul Rasul pada suatu saat beliau pernah mengusap wajahnya setelah selesai dari sholat. Setelah selesai dari sholat. Ya, nah sebagian ulama ada yang mengkiaskan, yakni menganalogikan dalam artian apa? Setelah selesai sholat Rasul mengusap wajahnya, maka tidak mengapa setelah selesai berdoa mengusap wajah juga. Ada yang mengkiaskan hal seperti itu. Iya, sebagian ulama ada yang mengkiaskan hal seperti itu. Tetapi kias ini Allahu a'lam bishawab adalah kias yang keliru. Karena kenapa? Karena Rasul ketika mengusap wajahnya setelah selesai sholat, itu di wajahnya ada pasir, sebagaimana disebutkan di dalam ilat hadis tersebut. Dan itu tidak pernah dikerjakan Rasul setiap saat. Maka kata Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala dalam Al-I'tisam, bahwasanya perbuatan Rasul yang hanya sesekali Rasul kerjakan, maka pasti di sana ada ilatnya, ada alasannya mengapa Rasul mengerjakannya. Maka ketika seorang muslim hendak mengerjakannya, perhatikan apakah alasannya telah cocok sesuai dengan apa yang telah terjadi pada zaman Rasul atau tidak. Maka artinya, bolehkah mengusap wajah setelah selesai dari sholat? Boleh. Kapan? Kalau wajah Anda berdebu. Nah begitu.
Ini kata Asy-Syatibi dalam Al-I'tisam. Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau dianalogikan setiap saat, Rasul tidak pernah setiap saat. Allahu a'lam bishawab. Iya. Ada lagi jemaah? Ada lagi? Cukup? Baik, kita rasa kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya bahas pada kesempatan pagi hari ini membawa manfaat bagi saya pribadi dan Anda semua. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.